Kalau kalian pakai krim ini jangka panjang pasti akan menimbulkan efek samping ya. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Dokyun nih ya. Nah, kali ini Dokyun mau bikin video yang mungkin agak sedikit panjang karena Dokyun harus membalas beberapa komentar dan pertanyaan yang masuk ya. Kalau biasanya Dokyun bikinnya adalah short, kali ini Dokyun mau bikin lagi video yang bisa menjawab secara lugas dan tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sebelum kalian tonton jangan lupa like, subscribe ya, supaya Dokyun semangat lagi kalau bikin video-video buat kalian. Banyak banget komentar-komentar nih yang tanya, Dok, krim racikan itu aman nggak sih? Boleh nggak dipakai jangka panjang? Ya seputar antara aman, boleh nggak, bisa nggak dipakai jangka panjang dan lain-lain. Oke deh, kali ini Dokyun mau bahas. Nah jadi krim racikan itu sebenarnya sah-sah aja nih guys, boleh selama kalian mendapatkan krim racikan itu benar-benar resep dari seorang dokter yang memang berkompeten dan punya surat izin praktek. Misalnya nih, saya periksa pasien, melihat kondisinya ada fleknya, lalu saya membuatkan resep misalnya hidroquinon sekian persen, lalu steroidnya sekian persen gitu ya. Dan resep itu kalian bawa, kalian berikan ke apoteker ya, tentunya apoteker yang juga punya izin. Lalu apoteker meracikan ya, dan diserahkan di yang namanya apotek. Itu boleh ya. Cuman yang perlu perhatian adalah kalian wajib konsultasi secara rutin ya, sebulan sekali, sehingga dokter itu bisa melihat nih progres perkembangan kondisi wajah kalian, sehingga tahu kapan ini harus di stop, kapan harus diganti, kapan harus dilanjutkan. Kenapa? Karena krim racikan seperti ini pada dasarnya tidak boleh dipakai jangka panjang, maksimal hanya pemakaian 6 bulan saja, begitu ya. Karena memang sampai saat ini hidroquinon itu masih menjadi drug of choice-nya, pilihan paling tepat untuk terapi flek ya. Jadi tidak untuk mencerahkan nih ya sebenarnya, tapi adalah terapi untuk pasien yang mengalami masalah flek pada wajahnya ya. Nah, tetapi yang terjadi di luar sana nih guys, yang perlu kalian garis bawahin, selama ini krim racikan itu nih, lihat nih, kan nih ya, jadi masih beredar luas di dunia maya. Entah mereka dapat dari mana, pastinya oknum-oknum yang saya rasa tidak bertanggung jawab ya. Dijual secara bebas dan penjualannya laris manis ya. Nah ini sangat nggak boleh nih guys. Kenapa? Karena krim racikan yang sebenarnya adalah obat ya, karena obat berarti diresepkan dong dengan orang yang memang berkompeten. Ini dijual secara bebas seperti ini nggak boleh. Terus kalian merasa kalau misalnya pakai sudah enak, dipakai langsung glowing, kinclong gitu ya. Besok kalian check out lagi. Nah lama-lama yang terjadi kalau kalian pakai krim ini jangka panjang pasti akan menimbulkan efek samping ya. Itu krim obat loh gitu. Isinya adalah di situ adalah obat keras ya. Obat keras yang diracik menjadi satu, terus kalian tampolin nih ke wajah kalian. Kebayang nggak? Obat dipakai selama berbulan-bulan atau bahkan ada yang dipakai selama bertahun-tahun. Ya pasti menimbulkan resiko. Contoh misalnya, bila kalian menggunakan steroid jangka panjang ya, pasti akan menimbulkan resiko. Apa resikonya, efek sampingnya? Wajah kalian semakin hari semakin kesini akan semakin tipis ya. Selain semakin tipis apalagi? Pasti merah. Skin barriernya rusak. Sehingga muncul nih urat-urat merah di wajah tuh, kayak urat-uratnya kelihatan semua gitu. Terus kalau misalnya setelah itu apalagi nih yang muncul? Ya abis itu kalau misalnya tiba-tiba kalian berhentiin, breakout deh, beruntusan, gatal, pedih, jerawat dan lain-lain begitu. Jadi ya aku selalu bilang ke kalian, please jangan pernah beli krim racikan, walaupun nih biasanya yang jual tuh bilangnya begini, ini adalah krim racikan dokter, terbukti aman, terbukti tanpa efek samping, tanpa menimbulkan ketergantungan. Kalian harus jadi customer yang cerdas. Kalian tanya dong, ini dokternya di mana? Prakteknya di mana? Klinik apa? Jangan kalian langsung
telan mentah-mentah beli krim dari dokter yang dibilang aman terus kalian iya aja. Hello guys, dokter tidak mungkin bisa memberikan resep keluar begitu saja begitu ya, apalagi diproduksi secara massal, secara besar-besaran dan dijual secara bebas, tentunya nggak boleh. Jadi pesan saya banget ke kalian ya, lebih bijak lagi, lebih berhati-hati, karena yang namanya krim racikan sangat tidak boleh dipakai jangka panjang tanpa pengawasan ketat dari seorang dokter ya. Nah terus mungkin pertanyaan selanjutnya ya, kalian bakalan tanya, terus dok gimana dong caranya saya membedakan ini krim racikan yang terstandar atau boleh atau enggak atau bagaimana? Nah jadi gampang, yang pertama kan cukup ambil tuh si krim ya, cek nomor satu adalah ada notif BPOM-nya enggak ya. Lalu kalau ada notif BPOM-nya, kalian pastikan kalian scan barcode-nya lewat portal resmi BPOM. Nah, terus selain itu ya, pastikan nih diproduksinya di mana ya. Ada nggak PT yang memproduksi secara legal begitu? Pabriknya nih alamatnya di mana? Selain itu, cek ingredients-nya. Ada nggak ingredients-nya apa? Lalu cek juga dong cara pakainya bagaimana. Dan ada nggak tanggal expired-nya ini kapan ya? Jadi kalian harus detail karena sungguh berbahaya sekali misalnya krim-krim yang sebenarnya ini krim racikan yang tidak terstandar yang entah dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jatuh ke tangan kalian, dipakai kalian, kan miris itu kasihan. Apalagi kalian dalam kondisi hamil ya, bisa mengancam kondisi kehamilannya dan yang lain-lain, kan tentunya kalian nggak mau kan. Nah jadi harus jadi yang lebih cerdas ya. Nah buat kalian yang ada pertanyaan lagi nih yang mungkin masih belum jelas, belum detail banget tahu bagaimana krim racikan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan Dokyun bahas lagi di video berikutnya. So jangan lupa like and subscribe.